Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan kurikulum kita dari pemateri. Nama Nur Muhammad Fadlillah SPD, tempat tanggal lahir Jakarta 31 Maret 1996, alamat Pondok Pesantren PPAI, jenjang pendidikan SD Negeri Jatipulo 01 Pagi, Jawa Barat, Jakarta Barat, SMP Negeri 130 Jakarta, MA Minat Kesugihan, Universitas Unuga. Jenjang pengkaderan atau organisasi Makasta, Lagmut, TOI. Pengalaman organisasi Sekretaris IHSA Sabang Kabupaten Kebumen, Ketua Hisab Syahada, Ketua Departemen Kaderisasi Pimpinan Komisariat IPNU PPAI, Ketua Departemen Kaderisasi PAC IPNU 2018-2019 Status santri. Moto hidup melaku ingat asal melaku, paramu melaku melakuan. Kontak person, kalau ada yang mau nyatat, Catat. 0895 4228 02586. Perlu diulang? Barangnya dipersilakan. Aku di bawah ya. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi sunnatihi wa jama'ah min yawmil qiyamah. Tapi ya Mas, udah berapa hari atau berapa jam? Dari jam berapa tadi? Awal Makasta jam berapa? Jam berapa? Alhamdulillah dengan cintaan mancing surga. Amin. Bareng dong hati. Ya orang apa sih mungkin mancing surga ya. Orang kita bareng dong. Oke. Bismillah. Materinya apa? Organisasi. Tapi sebelumnya tak kepengen jenengan hidupnya nggak kayak gini. Sudah dibikin kelompok kan? Nah, hidupnya berdasarkan kelompoknya masing-masing. Berapa kelompok? 5. Oke, monggo. Berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sampun? Ini kelompok berapa? 1. Kelompok 2 ya? 5. Ini kelompok berapa? Ini yang ini? 2. Sini Mas. Tepuk tunggal, ganda. Ya. Para genit. Janda pimen. Nah. Oke. Sambil pengantar. Jadi sebelum masuk ke materi, aku kepengen itu ada kertas. Silakan sediakan 1 pulpen. 1 pulpen aja. 1 pulpen. Udah ada. Nah, pulpen itu dipegang barengan, semua anggota kelompok megang. Yo, Jangan telan Mas. muter nggak apa-apa, muter dulu nggak apa-apa. Aku dipunggungin nggak apa-apa, selalu aja. Digawe woles bela motor. Ngapakan bela ya. Posisi kayak orang mau nulis, tapi jenengan 1 pulpen buat semua kelompok.
Paham nggak? Kayak gini loh. Misal ini tangannya orang yang satu, terus ini sampingnya lagi. Sok. Nggak apa-apa. Ya. Soalnya lupa dong. Iya. Cia modus. Ya, ini sih memang kami sedang matas tadi guys. Terakhir saya ngisi forum kayaknya 2020. Kangen nyoek kapan mas? Ya, mas tahun Udah ya, udah dipegang. Jangan sampai ada yang nggak megang. Jangan sampai ada anggota kelompok yang nggak megang pulpennya. Ya, muter aja nggak apa-apa mas. Nggak usah malu-malu, muter aja. Sudah. Ya. Pegang, wajib megang, nggak boleh nggak megang, wajib megang. Ya. Sekarang saya minta gambar apapun terserah jenengan. 1, 2, 3. Mulai. Iba. Ya terserah aku gambar apa deh sih. Ini kabinnya pulpen. Kabinnya pulpen. Terus. Ya, terserah. Ya, terserah jenengan berkreasi sebebas mungkin. Terserah mau bikin apa. Ayo. Belum selesai. Udah apa-apa dilanjutin aja. Nih, yang kalau ada yang nggak kuat, kalau ada yang udah nyerah, lambaikan tangan ada kamera. Kayak ujinya nih. Tapi gambar apa? Gambar. Oke, saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak boleh. 6, 7, diterusin. 8, 9. Oke, cukup kumpulin. Kumpulin, saya minta ketua kelompoknya yang maju. Kumpulin ke depan. Kumpulin ke depan. Jejer. Ya, jejer. Alhamdulillah, ini kena kerjanya anaknya Wong. Sering-sering yang boleh karena makas tanya bilang. Aku udah pengen dong. Udah, saya minta jangan presentasikan hasil gambar. Udah, dari masnya dulu deh, yang paling. Oke, gunung Serapan. Kayak apa dia? Ceritanya Arab segitiga. Gagal, ya wes. Terus kayak apa maningnya? Onde-onde apa? Terus ini bintang, ya. Mandan keton lah. Yo, Mbak. Asli enggak? Asli banget. Oke, siap. Terus kapan bang? Kayak iwak kakek cupang. Iwak kakek makan barang minggu. Pas ya. Terus sampingnya. Yang Kurang cakap. Oke, kasih kesempatan buat jelasin nggak berapa mbak. Bangun dulu. Kenapa berdiri? Jangan terlalu panjang lebar Oke, bang. gimana sih kembali ke tempat? Mantap. Ada yang bisa menerjemahkan permainan tadi enggak? Enggak. Ini berhubungan sama keorganisasian. Ini jauh banget ya. Kelihatan enggak? Kelihatan ya. Bismillah. Bismillah.
Jadi organisasi kalau dibikin kepenak ya, dibikin bahasanya yang mudah. Ketika ada beberapa orang punya satu tujuan yang sama berkumpul jadi satu, itu organisasi. Sama kayak tadi jenengan, di awal jenengan belum punya tujuan yang sama. Yang satu lari ngetan, si jenengan ngalor. Wis muter mani ngidul dari ngulon ini ya. Gunungnya sih dane kayak ya. Jadi diulangi apa tadi organisasi? Secara gampangnya, ketika ada beberapa orang punya tujuan yang sama terus berkumpul jadi satu. Itu yang paling gampang kayak gitu organisasi. Nah, karena ini udah terlalu malam, udah terlalu mulur, aku nggak sesuai dengan apa namanya rentetan yang seharusnya dimaterikan. Halo. Hai. Siap. Aku nggak sesuai dengan rentetan yang seharusnya dimaterikan, tapi yang penting apa yang jadi pokok terkait materi organisasi kita belajar bareng-bareng ya. Terus di samping itu, kalau berbicara terkait organisasi, sebenarnya manusia itu dari pertama lahir juga kita udah berorganisasi. Karena kan satu tujuan, adanya mata, adanya kepala, adanya tangan, kaki, kuping dan seterusnya. Kalau seumpama misalkan nggak satu tujuan, kepalanya kepengen ngalor, sikilnya pengen ngetan, misalnya gitu ya, nggak bisa. Jadi kalau ditanya jenengan udah pernah organisasi apa belum? Sebenarnya ya diri kalian pun organisasi, gitu ya. Karena anggota tubuh kalian kan banyak organ kan, nggak cuma satu organ. Lah, dari banyak organ ini punya satu tujuan, melangkah dari rumah ke MIA Bakti Pelanjan buat ikut Makasta. Itu berarti udah organisasi secara dari segi struktur organ tubuh. Itu yang paling minim. Atau mau dibikin sekupnya lebih luas sedikit di keluarga. Ada bapak yang tugasnya nyari duit, nafkah, nyari duit, ya wes rapopo karepmu. Kepenak gue kalau nyong, sing penting jenengan mudeng, aku nyantai, kepenak boleh jelasi, kita sama-sama enjoy. Adem ya, boleh sinau ya. Tinimbang sing sepaneng. Terus biunge asa-asa piring, asa-asa kelambi, ngepel, masak. Nah, gitu kan. Anaknya kon HP. Ya wes HP-an ora apa-apa. Nyong ngerti sikil lah didaring boleh sekolah lewat HP. Ya, HP-an ya, kayak HP-an. Nah itu kan berarti sudah ada tujuan bahwasanya untuk berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tujuan endingnya apa? Tujuan terakhirnya apa? Menciptakan keluarga yang sakinah, harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, bucin. Nah ya, tuh. Terus biasanya kalau kita ngomong organisasi, kalau secara organisasi yang formal atau yang resmi itu tidak lepas dari yang namanya satu. PDPRT. Ada juga yang membahasakan ADART. Kalau ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau PDPRT, peraturan dasar, peraturan rumah tangga. Bedanya apa mas? Nggak ada beda, cuma beda istilah penyebutan. Inti dari PDPRT itu apa? Inti dari PDPRT, peraturan yang ada di organisasi. Misalnya jenengan jadi anak IPNI PPNU. Lah, peraturannya apa? Kalau mau jadi anak IPNI PPNU ya satu harus paham aswaja, atau paling tidak belum paham banget ya paling ora ditakoni kowe melu Islam di MU paling ora minim ngono lah. Terus yang kedua cinta NKRI paling ora kan ngono. Nah ini kan yang namanya peraturan dasar, peraturan rumah tangga. Sama kayak di rumah. Di rumah jenengan ada peraturan jam 7 sekolah, jam 12 pulang, terus makan, habis makan bobo ganteng. Bobo ganteng terus bangun dari HP-an, gitu kan? Terus ngerti lah urusan jangan ditutup-tutupi, ngerti.
HP yang mentok. Next umpama sing wedon bebek tak diapain nih. Next umpama sing lanang yang mentok ya buya. Paham kan? Orang beda, itu masa kenal penuh juga sama kayak jenengan gitu. Nah, ada PDP RT atau anggaran dasar anggaran rumah tangga. Terus yang kedua, personal pengurus. Maksudnya kayak tadi dengan bikin tulisan atau bikin gambar. Nggak ngomong gambar pengen gue loh semua. Kelingan iwaki kayak tadi. Nah ya. Nah, kan itu ada orang-orangnya, ada pengurus-pengurusnya. Kalau seumpama tadi jenengan gambar tanpa adanya pengurusnya, tanpa ada yang menggerakkan, kayak melainnya ngene di sini, terus ngene. Lah ini nggak bakal berjalan organisasi ini carut marut kok. Sing siji kepengen nengetan, siji kepengen ngalor dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi adanya fungsi personal pengurus di samping memang sudah menjadi ciri khas dari organisasi. Yang kedua adalah untuk mengatur keberjalanan organisasi. Nah, jenengan yang akan nantinya kalau seumpama kepengurusan IPNI PPNU Pelanjan Rampungan wis pada bojo jenengan sing nerusna, jenengan ke sing arep nerusna. Dari jenengan arep nggawe rumah sakit apa kuburan apa sisan neraka sisan. Ya. Oh, enggak. Nah, itu tujuannya di situ, fungsinya pengurus di situ. Kamu yang menentukan arah mau dibawa kemana organisasi. Nah, terus kalau tadi kan orangnya, personalnya. Nah, kalau struktur itu rangkanya. Jadi kayak ada kepala sekolah, terus wakil kepala sekolah dari balik kelas, nah kayak gitulah ya, paham? Itu struktur kepengurusan kayak gitu. Kalau personalia pengurus berarti orang-orang yang menjadi pengurus. Bisa dibedakan? Kalau struktur itu bagannya, kalau personalia pengurus berarti orangnya atau pelakunya. Nah, terus oke, bahasa Pelanjan, job description. Bahasa Pelanjan, job description. Nggak bisa bahasa Inggrisnya ya program kerja. Nah, aku bahasa Pelanjannya job description. nggak bisa bahasa Inggris. Ya maaf, saya kan orang pribumi asli. Cinta NKRI. Waduh. Cinta NKRI, wah ya perang lah ini. Mantap. Nah, job description. Lah kalau udah ada bagannya, udah ada orang-orangnya, nanti orang-orang ini ditentukan satu persatu. Sekretaris jatah apa? Misal nyateti bocahnya siapa baik, terus harus ngadapna apa baik, programnya apa baik, itu sekretaris misalkan kayak gitu. Terus bendahara berarti ya orang itu yang babagan fulus, cicis, doku duit, nyatetin iuran misalkan Akmal, oh bulan ke urung iuran ke, misal. Nah setelah udah dicatetin iurannya tinggal ini kebutuhannya buat apa? Nah itu di bendahara. Satu sih. Jadi ada program kerja yang memang menjadi tanggung jawab masing-masing pengurus. Itu ya. Nah, paling tidak di organisasi ini nggak lepas dari hal-hal ini. Nah terus kalau ditanyakan Mas, sebenarnya organisasi itu pembagiannya berapa banyak? Banyak. Ada organisasi yang bersifat keprofesian, misal PGRI, Persatuan Guru
Republik Indonesia. Terus ana maning IDI, Ikatan Dokter Ihya. Salah, Ikatan Dokter Indonesia. Ikatan Dokter Ihya ya kan Pondok Kenyo. Gitu ya. Ikatan Dokter Indonesia. Terus ada lagi apa misalkan yang berdasarkan profesi. Apalagi Mas pernah nemu organisasi yang berdasarkan profesi apa orang? Bakul cilok ya wes kena paguyuban bakul cilok ya. Iya benar. Ya sing jenengane mengembangkan apa yang ada di daerah sendiri. Bagus. Nah, ada dari segi profesi, ada juga dari segi politik. PKB, PKS, PAN, PDIP, Golkar dan seterusnya. Itu namanya organisasi politik atau biasa dibilang dengan partai politik. Nah, ada lagi organisasi sosial kemasyarakatan, misal IPMI, PPNU, NU, terus Pemuda Pancasila, Muhammadiyah, Pemuda Pancasila dan seterusnya, gitu kan. Dan nanti di organisasi sosial kemasyarakatan ini bisa kepecah lagi ada organisasi yang khusus kepemudaan atau disingkat dengan OKP. Organisasi kepemudaan isinya IPMI, PPNU, terus PMII, terus HMI dan seterusnya. Ada organisasi kampus dan seterusnya. Tergantung tinggal tujuannya apa. Dari tujuan ini nanti baru bisa dikelompokkan masuknya ke kategori organisasi yang mana. Paham? Ada sing arep takon? Mas, kita mau manggil yang namanya anti. Ada. Jua. Monggo. Pinara. Enggak. Lanjut. Terakhir dari semua pembahasan itu, kalau ditanyakan perlu nggak mas organisasi? Menurutku perlu. Kenapa? Tujuannya dari organisasi satu, yang pasti kita belajar bagaimana caranya menyatukan perbedaan pandangan di antara banyak kepala. Gue angin mbak, seninya luar biasa, luar binasa temenan. Jadi kalau semua panjenengan masuk di organisasi, jenengan akan terbiasa dengan berbagai macam warna. Yang satu kepengen A, yang satu kepengen B, yang satu kepengen C. Dan bagaimana caranya jenengan bisa menitik tengahkan perbedaan kepenginan ini menjadi satu kepenginan. Itu seninya luar biasa. Nah kalau jenengan sudah terbiasa kayak gitu, jenengan terjun di masyarakat besok, ketika udah jadi orang, misal ada yang jadi PRT, PRW, cari kadus dan sebagainya, Sama. Kowe ora kaget. Fungsinya ngono. Ya. Di samping itu bisa juga jenengan dapat manfaat kayak misal aku orang Jakarta. Asli aku lahir Jakarta, walaupun bapak ibu asli Kebumen. Lah karena ikut IPMI PPNU akhirnya ngerti, oh Pranjan nak kene, oh Cibunin nak kene. Banyak teman, banyak kenalan. Dan nantinya dari banyak teman ini nggak usah takut jenengan ikut organisasi nggak punya duit, nggak bisa kemana-mana, nggak usah takut. Saya yang udah pernah ngalamin mangkat sekolah mulang harus mangkat ngajar motornya mogok padahal wis kawangan dari moli bos njaluk tulung tutup nyetek kutul sekolahan. Lah iku salah satu manfaatnya organisasi iku menungsane si anak kene sing nyeteknya menungsane si anak kene kode etik nggak usah disebut nama, tunjuk aja orangnya ya. Dan atau bisa juga ketika jenengan kepengen punya jaringan yang lebih luas lagi, nggak cuma sekupnya di Kesugihan, bisa mbak. Saya dulu waktu di kuliahan bikin skripsi tentang Mbah Hasyim Asy'ari. Tahu Mbah Hasyim? Siapa? Pendiri NU, seorang organisatoris beneran. Saya bikin skripsi tentang dia, tentang beliau. Yang itu saya nggak pernah tahu daerah Jogja, nggak pernah tahu daerah Jombang. Ternyata saya bisa sampai Jogja. Saya bisa ketemu sama penulis biografinya Mbah Hasyim Asy'ari, wawancara dan seterusnya.
hanya karena NU. Si penulis ini orang Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia, Les Bumi NU, saya orang IPNU. Passwordnya adalah Pak ngapunten kula kader IPNU saweg nggarap skripsi ngaten niki kebetulan ngagem rumusane bukunya jenengan. Oh ya udah Mas, silahkan. Rumah saya welcome 24 jam terbuka. Tuh dari salah satu manfaat adanya organisasi. Udah ya, materinya udah banyak-banyak, tak akan cukup. Sekarang aku kepengen jenengan kayak tadi, tapi di konsep sesuai dengan keorganisasian. Harus punya satu tujuan yang Jelas. sama, yang jelas. Mau gambar apa? Bisa. Tak kasih waktu 10 menit buat rembukan dulu, nanti baru tak kasih kertasnya. Berarti sampai angka 5 ya. Ya. Monggo didiskusikan mau gambar apa. Berbaik. Mungkin ada tiap. Nggak perlu bertele-tele. Angin ini maksudnya apa? Yakin bisa gambar? Bocah 5 loh. Pulpennya siji. Oh Tapi iya tetap ya peraturannya sama kayak tadi. Gambarnya satu pulpen dipegang berlima. Ya, peraturannya sama. Yang penting dirumusin dulu. Mau gambar apa, larinya dari mana ke mana, itu dirumusin dulu. Kang mesin ini Enggak bisa itu gitu. Kenapa Mbak? Kalau mau ditakon. Ya, kenapa sih bisa ngirim bulan, Mas? Ya Allah. Jadi orang lanang kok masa imamnya ditinggal. Iya, wajar. Nek pun jadi kita Mas digawe ngapunten Mbak saya udah sholat. Coba terima Mas. Ayo. Dirumusin mau gambar apa? simpen baik tapi ke konsep. Aku nggak minta gambar yang warna-warna, yang penting keton terlihat, bisa dimaknakan, bisa ditafsiri. Pas gambar tengguh Titik tok. Titik tok nganggo pulpen yang abang. Luis orang pikiran Jan tengguh. Ah jadi meloni sesat ya. Yang memancing surganya beda, surga jahanam. Bokor tele Dan dirembuk dulu yuk. Enggak, masih ada waktunya. tidak ada tikus. Bisa berapa gambarnya? Jalan-jalan simpan di kotak. Wah, mungkin ngaku mani rupanya kayak pemani. Iya. Lanjut dan unik. Akeh spesies langka. Pokoknya nggak lebih tekan propus erectus yang mula. Terus bodoh-bodoh A, bodoh-bodoh B, bodoh-bodoh C, jingai. Pensil 10 9
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu diskusi saya cukupkan. Kurang satu ya orangnya ya. Awalnya sih jadi kayak prediksi dulu. Jangan kalau bisa ngajak mbaknya yang di luar kok satu frekuensi, berarti tak kawani dengan calon organisatoris yang beneran. Bener-bener gimana mas? Bener-bener salah atau? Loh, maunya orang melu apa? Bisa melakukan hebat berarti Orang dalam. kekuatan orang dalam. Apa perlu dek praktek juga mas? Dan udah siap? 1, 2, 3, mulai gambar. Serius. Acambekan, jadi lurus. Udah. Udah belum? Udah, bawa ke depan. Bawa ke depan, nungguin yang lain, bawa ke depan. Iya. Udah belum? Udah, bawa ke depan. Udah mas, udah bawa ke depan. Udah belum? Belum. Selesai kalau belum. Ajak GR mbak. Ini bener lagi ya? Oke. Dikasih tahu ke temennya tadi dari sini, aku tak pindah dari sini. Iya. Modus. Jangan gambar apa? Lambang ini perfect. Oke. Kurang ambak pak. Sedikit mendekati. Terus kakaknya mbak. Perbedaannya di awal dengan gambar tak terkonsep dengan terkonsep enakan mana? Konsep. Hah? Enakan yang di konsep pembukaan di situ gambar apa sih Miki jadi pakai kertas no. Enak sih di konsep. Oke. Ya. Banyak. Rumah dan pohon beringin. Woi. Ya sebenarnya nak ini kan anak kuntilanak. Astral dari sekolah ini. Jadi lah. Ya, sama mbak pertanyaannya. Enak yang dikonsep dulu apa yang nggak dikonsep? Kenalin komponen calon pembuat keributan. Orang biar ya, buat kalian. Ya, saya anggap sedikit jenengan sudah mulai memahami apa itu organisasi. Terbukti dari jenengan bisa jelasin enakan yang dikonsep mas daripada yang tadi konsep. Oke. Yang paling jelas yang perlu diingat sama jenengan. Jangan dibilang organisasi nggak punya dalil di agama. Jangan dibilang organisasi itu nggak ada dasarnya. Ada apa? Jumpa. Terima kasih pak. Terima kasih. Kapan?
Bisa fokus? Al-haqu bilan nizam yang bugul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak diorganisir, yang tidak diorganisasikan akan bisa dikalahkan dengan kejahatan yang terorganisir. Contoh, keong api kabeh, tapi orang tahu digawe jadwal ronda. Malingnya lebih cerdas tinimbang jenengan. Oke, menang pelanjan, kene jam 9 orang tahu ana sing ronda. Jadi koncong sing jiot banda, kowe sing ngawasi sekitar, kowe sing kiye, kowe sing kiye sing kiye. Kira-kira sing bati malingnya apa kon? Malingnya. Terbukti kan al-haqu bilan nizam yaghlibuhul batilu bin nizam. Begitu pula sebaliknya dengan Indonesia. Indonesia yang penuh dengan kekayaan ragam suku, budaya dan agama adat istiadat dan seterusnya. Kalau seumpama dari mulai pemerintahnya, umatnya, ulamanya nggak bisa saling gotong royong, nggak bisa saling toleransi, saling menguatkan, saling menjaga persatuan dan kesatuan, pihak lain pasti bisa menjajah kita kembali. Tragedi zaman 45, sebelum 45 bakal keulang habis maning. Lah, anane jenengan ini yang besok akan meneruskan perjuangan para pendiri negara. Silakan jenengan mulai belajar berorganisasi, silakan jenengan mulai belajar bagaimana caranya bisa menjalankan roda organisasi dari mulai yang terkecil minimal di kelas, di rumah atau dimanapun. Syukur-syukur besok ada yang jadi menteri, ada yang jadi BRT, BRW dan seterusnya. Amin. Oke, yang nggak cukup. Terakhir buat nge-refresh, aku minta berdiri. Biar nggak ngantuk. Kita refresh. Pernah TK? Pernah. Oke. Jadi Mas Fadil ya. Mas Fadil kalau di PAC Kesugihan dulu waktu masih menjabat jadi ketua departemen kaderisasi, dikenalnya orang yang agak-agak sedek, agak-agak setengah gila, setengah domo kayak gitu ya. Nah, penyong. Jadi kayak seumpama Mbak Citra ditanyain kenal Mbak Wiryo, kenal Mas Fadil, jawabinnya ya sih mandan Edan. stres, mandan edan gitu ya. Nah, aku bisa konyong dong mandan edan karena ketika di TK kalau kita nyanyi topi saya bundar, gerakannya gimana? Topi saya bunda. Itu orang waras, kalau ngikutin saya beda. Karena saya orang Gila. gila gitu ya. Gerakannya beda. Topi saya bundar. Paham? Diulangi lagi. Topi saya bundar. Sekali lagi ya. Kalau topi, Tingkat. topi. Terus saya Kepala. bundar. Nah, saya kepengen jenengan mulai belajaran jadi orang gila. Oke, kebetulan. Amin. Aja gak mikir. Anaknya pun gak dipotos tak gila itu sih digoleti yo. Ramane mencak-mencak pimen. Apik. Nah, gitu ya. Saya kepengen jenengan belajaran jadi orang gila. Bisa dimulai. 1. Instruksinya gini, tetap fokus pada gerakan yang gila. Berarti kalau topi, Top. kalau saya Kepala. bunda. Oke, paham ya? Instruksinya itu. Saya mulai. 1, 2, 3. Topi saya bunda. Iya. Instruksinya apa? Ternyata jenengan digilangin sama orang gila masih bisa ya. Selamat Anda menjadi orang gila. Instruksinya apa? Tetap dengan gerakan orang. Lah kok bundar pun jenengan kayak gini, bundarnya kudunya gimana? Nah, oke. Paham ya? 1, 2, 3. Topi saya bunda. Bunda topi. Iya.
salah saya suruh maju, saya tanyain makna terselubung atau makna tersirat dari permainan ini apa? Bisa jawab 10.000. Serius kayaknya serius. Nyong nek lagi ngisi markes tak, kalau pas emang lagi ada, saya biasa kayak gitu. Bukan lagi kepriwe-kepriwe, maksudnya go ben jenengan tambah semangat boleh sinawan nang ibnu IPPNU. Tetap. Dah. Bilang ya. 1 2 3. Topi saya bunda, bunda topi saya. Kalah 3 bunda. Jangan hampir kayak gitu. Iya. Benar. Ada lagi. Saya minta kejujuran deh. Saya minta kejujuran deh. Ada lagi nggak? Oh, nggak ada yang wani jujur dong. Ya Allah. Kita tukang PHP KB. Ada orang wani jujur. Terkadang jujur itu menyakitkan. Kok kamu curhat? Mungkin korban nembak, jujur, jebulnya orang ditampak. Aja seru-seru tadi detik. Nah, maknanya apa mbak? Dari permainan tadi atau pembelajaran apa yang bisa jenengan tangkap dari permainan tadi? Belajar menjadi orang gila. Kok kan yang baca guyur dan temenan. Belajar apa dari permainan tadi? Hah? Fokus. Terus? Fokus ya, fokus konsentrasi ya. Oke. Sebenarnya nggak itu, tapi berhubung udah berani maju, udah berani ngomong, ya wis. Maju sih. Kesempatan sudah habis. Silakan dulu kembali. Terakhir, kenapa kalau saya ngajak dengan main permainan topi saya bundar dan masuk ke dunia saya sebagai orang yang setengah gila? Saya pengen ngajarin ke jenengan bahwa terkadang apa yang dilihat oleh mata kita belum tentu itu suatu kebenaran. Jadi berhati-hatilah dalam menghadapi kehidupan ini. Durung karuan wong sing ketone katote Bisa sampean. jebule kemenanan preman durung karuan. Gitu ya. Durung karuan juga sing nganggo kerudung jebule ngalim durung karuan. Solongan wis urusannya dewek-dewek. Yang penting bagi kita adalah sebisa mungkin kita menjaga diri kita untuk lebih baik dan lebih baik. Akhir kata dari saya, kalau banyak kesalahan tolong jangan dimaafkan, biar jangan ingat selalu ke saya. Kalau mau sharing-sharing silakan, nanti bisa. Insya Allah 25 jam saya terbuka, asal kalau nggak tidur. Ya yang 25 jam nek orang turu ya, nembe yang bisa bales nek yang turu ya bodo amat ngomong lagi anak turu. Kapan jenengan ngechat nyong Bedalam. gawean. Nah, akhirul qouli wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.